segala macam dukun gue samperin tahu. Iya, serius, karena banyak ketemu jadi dukun kayak ya. pengen memastikan benar nggak gitu. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Tapi uang sebanyak itu kejadian itu, kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata Bu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi isu-isu viral, opini publik, serta potongan pernyataan yang lagi ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas nama-nama yang sedang ramai diperbincangkan, seperti Ruben, Sarwendah, dan berbagai potongan narasi yang kembali muncul ke publik. Mulai dari perdebatan soal klarifikasi, respon dari pihak-pihak terkait, sampai potongan cerita lama yang kembali diperdebatkan netizen. Yang menarik, setelah berbagai video dan komentar bermunculan, justru muncul pertanyaan baru. Apakah ini benar soal klarifikasi, atau malah membuka polemik yang lebih besar? Di video ini kita akan lihat bersama bagaimana narasi berkembang, apa saja yang diperdebatkan publik, dan kenapa respon yang muncul justru membuat reaksi netizen makin panas. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Yang orang-orangnya tuh bilang, Bahkan dikasih persyaratan untuk makan tumbal yang banyak pun dia bilang nggak apa-apa. Ya mungkin sekilas seperti kayak remeh, tapi kan kalau misalnya nih makan tumbal kamu sanggup nggak, bahasa seperti itu kan? Sanggup, nggak peduli deh gitu. Berarti kan menyanggupi, ngeri banget ya. Dugaan mempersulit gitu kan, ada juga dugaan eksploitasi karena seringkali anak tuh ikut serta di sesi live yang mana kan masih di bawah umur gitu. Kalau dari pihak Sarwendah gimana nih? Saya sebenarnya takut salah ya, karena takut salah ya. Mau ngomong tapi takut salah. Iya, karena kan memang sudah dilakukan sama kliennya gitu. Ada kata-kata cong gitu. Emang siapa yang cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Bimo. Asumsinya siapa? Sebenarnya kan Mbak Sarwendah juga sempat membuat video gitu. Cuma kenapa tidak ada statement meminta maaf kepada Mas Ruben? Mungkin banyak yang menyerang, tapi banyak juga yang mensupport. Netizen banyak yang mensupport Sarkawi. Siapa? Coba absen. Makin panas, pihak kuasa hukum Endah buka suara dan bongkar semua. Ada apa? Oke, coba. Selain ada dugaan mempersulit gitu kan, ada juga dugaan eksploitasi karena seringkali anak tuh ikut serta di sesi live yang mana kan masih di bawah umur gitu. Kalau dari pihak Sarwendah gimana nih? Saya sebenarnya takut salah ya, karena takut salah ya. Entar dulu Pak, punten Pak, gue langsung jawab aja lah, gue greget. Mau ngomong tapi takut salah. Iya, karena kan memang sudah dilakukan sama kliennya gitu. Oke, lanjut Pak. Yang mengomentari nanti mungkin kita diskusi lebih banyak di KPAI. Ya, tapi intinya begini. Mesti saya didiskusin. hanya berharap bahwa saya tanya ke bahwa anak kita lebih baik disayang sama orang apa dibenci sama orang atau dikerasin sama orang, apa lebih seneng kita melihat anak kita disayang sama orang? Kalau secara pribadi saya senang anak saya diterima oleh banyak orang. Artinya ini netral ya. Saya juga tidak mengharapkan jawaban itu sebenarnya, tapi ini perasaan seorang ibu lah ya. Ada anaknya di situ pada saat dia kerja melihat, oh anak saya baik-baik saja. Seorang yang ada di lingkungan semuanya sayang sama anak saya. Itu isu yang menjadi masalah besar, atau anak saya lihat anak saya dijutekin, saya lihat anak saya dipukulin, saya lihat anak saya dikata-katain orang kasar. Mana yang menjadi isu besar? Harusnya itu dong, yang dengan kekerasan dikata-katain, tapi yang mau orang tua gitu ya. Pertanyaannya adalah tentang eksploitasi anak. Jawabnya kemana-mana, muter udah kayak baling-baling bambu. Terus ketika ada pertanyaan itu, dia nggak bisa jawab. Alasannya dia takut salah ngomong. Yes. Kenapa dia bilang takut salah ngomong? Karena kliennya sudah melakukan itu. Ada bahasa dalam tanda kutip itu, eksploitasi anak.
benarnya gitu. Tapi ya sudahlah, Wenda nggak mempermasalahkan soal itu. Kasus ini kan juga sebenarnya bukan hanya soal Mbak Sarwenda dengan Mas Ruben, juga banyak yang terkait gitu kan. Kabarnya juga dari adiknya Mas Ruben bilang saya punya aib. Juga dari adiknya Mbak Sarwenda juga ikut menyerang. Nah, itu gimana akhirnya nih solusi untuk mengademkan ini? Banyak pihak nih gitu kan. Videonya nih dingin nih. Iya, sebenarnya dari tadi tuh begini bukan tegang ya. Oke. Sebenarnya dingin ini sebenarnya yang kita harapkan dalam kasus ini. Ya, jadi kami juga berharap bisa mendinginkan semua. Saya juga tidak lagi mau banyak terlalu menyampaikan hal-hal yang Ya, nanti setidaknya kan ada sebuah kata-kata yang nggak banyak komentar, tapi saya punya rahasia besar. Itu kan sama dengan ancaman sih menurut gua. Hah? Nggak bisa juga dong kalau misalnya dianggap sepele. Hal-hal itu kan seolah-olah kayak Bang Ruben ini punya aib besar gitu loh ya, yang selama ini disembunyikan selama berumah tangga. Punten ya, itu kan sama saja dengan ancaman. Dan itu kompak loh antara Endah sama si adeknya ini. Ancamannya itu sama persis kalau gue perhatiin gitu. Dan itu keluar dari mulut mereka gitu. Bahkan kalau adeknya Ruben terang-terangan ngomong ini akan mengguncang dunia katanya gitu. Kenapa? Mau ada gempa bumi dadakan gitu? Ya paling lu yang kena. Lu kan pernah pesugihan iseng-iseng tuh buat adanya Bang Ruben di sini. akhirnya menjadi polemik lagi ya prinsipnya, tapi tetap kita sebagai lawyer ya akan menyampaikan semuanya. Yang tidak benar kita sampaikan, yang tidak benarnya begini, yang benarnya menurut kami begini. Ya Bang Minola juga mungkin sama, cuman kan yang akhirnya yang bingung siapa? Netizen bingung. Ini mana yang benar gitu ya. Tapi prinsipnya saya pastikan bahwa klien kami Sarwenda adalah orang baik. Klien Bang Minola, Ruben juga orang baik. Dan itu juga, ini udah bilang. Jadi kadang-kadang kita tuh gemes aja ya. Ini kok padahal nih orang-orang baik, tapi kok mereka ada yang framing-framing seakan-akan orang-orang jahat. Aduh, kasihan loh. Klien kami bukan pembunuh, ya. Klien kami bukan teroris. Klien kami bukan penyiksa. Ya, seperti yang kasus lagi rame ini kan yang di Bandung. Dia ini ibu sekarang ini harus berjuang untuk anak-anaknya, dia menjaga psikologis anak-anaknya, dia tidak mengeluh apapun setelah bercerai. Ada juga yang bilang nyiksa. Siapa yang bilang nyiksa? Oke, ini part ngeles, kita gas. Video gitu, cuman kenapa tidak ada statement meminta maaf kepada Mas Ruben gitu? Sebenarnya waktu itu membuat video itu memang murni keinginan Mbak Sarwenda atau memang untuk meredam gini situasi? Ini kan sebenarnya situasinya akhirnya memang perlu saya luruskan ya. Apa sih yang disampaikan Wenda, tapi ini kan akhirnya membahas itu lagi, saya nggak mau sebenarnya ya. Tapi apakah ada kata-kata tentang nama seseorang di situ? Nggak ada sih ya. Tetapi sudah keberanian yang cukup besar untuk seorang Sarwenda meminta maaf kepada publik terhadap apa? Mungkin ada kata-kata kasar di situ, yang slip of tongue ketika live gitu. Ataupun memang tidak pantas. Tapi sekali lagi Wenda ini manusia biasa juga. Ya, ada mungkin saatnya dia jatuh, tapi kalau misalnya dia diperhatikan CCTV selama sekian tahun, lalu ada satu yang salah lalu itu dibuka, kan tidak fair juga. Mana kebaikannya Sarwenda yang sekian tahun? Mana? Ngelesnya kemana-mana ya. Kenapa nggak dijawab aja? Kenapa nggak minta maaf sama Ruben kan gitu? Kemana-mana jawabnya. Nih gue. Kebaikannya Sarwenda yang menjaga suaminya dengan baik selama menikah nggak pernah muncul kan, tapi begitu satu itu muncul, tapi dia dengan besar hati dia menjaga apa namanya tadi, menjaga suaminya dengan baik, keberanian menjaga suaminya dengan baik. Itu tugas istri di mana-mana begitu, Pak. Bapak gimana sih, Mbak? Kenapa pada saat klarifikasi minta maaf tidak fokus ke Ruben aja? Pada siapa? Kepada apa yang dia sampaikan di dalam video itu. Saya sebenarnya geli juga melihatnya pada akhirnya. Gelinya gini. Kenapa? Orang semua pada menyatakan bahwa kenapa nggak minta maaf ke kliennya Bang Minola kan gitu ya. Terus sekarang dasarnya apa? Coba dibolak-balik video itu, ada nggak? Lah terus dia minta maaf ngapain? Dasarnya apa dia minta maaf? Kata-kata cong gitu. Kamu siapa yang cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Minola. Asumsinya siapa? Asumsi banyak pihak gitu. Banyak pihaknya. Kenapa kalau asumsinya banyak pihaknya congnya ke ini?
Apakah harus membuktikan dulu dirinya dia dulu bahwa dia, oh berarti benar kayak dia kan Cong atau laki-laki kan? Kalau nggak salah bahasanya ya Cong atau laki-laki, ya kan? Nggak mau. Tapi itu sudah kita tutup buku lah. Ya. Oh, tutup buku nggak Menurut bisa. Itu harus diklarifikasi, Bapak. Bahkan pengacara dari Bang Ruben juga ngomong ada melalui WhatsApp kalau nggak salah ya. Iya, Bapak nggak bisa. Gimana sih Bapak? Sarwenda sudah minta maaf. Sudah juga banyak. Minta maafnya kan ke netizen bukan ke Bang dia akan Ruben. lebih baik lah. Ya dia akui dia salah. Dia tidak bertahan bahwa dia wah nggak gue salah, enggak ya. Dari tadi tuh nih ya, khususnya di part yang akhir tuh gue nggak menemukan jawaban. Terus di part yang keberapa tadi tuh, itu juga gue ngerasa gue kayak nggak menemukan jawaban. Ini sih menurut opini. Tapi kalau misalnya, gue udah dapet jawabannya apa? Soalnya udah tadi muter-muter, muter-muter gitu. Itu sih menurut gue gitu ya. Ada kata-kata Cong gitu. Emang siapa yang Cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Ridwan. Asumsinya siapa? Sebenarnya kan Mbak Sarwenda juga sempat membuat video gitu. Cuma kenapa tidak ada statement meminta maaf kepada Mas Ruben? Mungkin banyak yang menyerang, tapi banyak juga yang mensupport Wenda. Tapi yang menyerang itu bukannya membuat Sarwenda marah, tidak. Dia malah menerima itu dan dia akan mencoba menjadi wanita yang lebih baik. Ngomong. Netizen banyak yang mensupport Sarkawi. Siapa? Coba absen. Oke. Kata Bapak pengacara ini banyak yang mensupport. Kalian mensupport nggak? Coba absen di bawah, komen. Berani. Lagian Bapak ini ya, kukiranya betul kemarin Bapak ini mundur. Lagian Bapak nanya, siapa yang Cong? Ya lu tanya dong Pak sama si Sarkawi. Tanya dong. Itu kita kan bertanya-tanya siapa yang dikatanya Cong. Ditanya dia akan menjadi wanita yang lebih baik apaan? Habis dari bandara dia langsung ke KPAI sama Bapak. Iya. Bapak ini amnesia deh. Duh, Pak, udah deh. Ada public figure yang akhirnya datang ke KPAI yang mengadukan soal pola asuh anak dan tuntutan nafkah. Nah, kalau kita melihat mengadu berarti ada pelanggaran pola asuh anak. Pelanggaran pola asuh anak itu apa sih? Nah, salah satunya adalah eksploitasi juga termasuk pelanggaran pola asuh anak. Seperti memasukkan anak ke dalam jualan live, berjualan, yaitu namanya komersil, mendapatkan keuntungan. Sedangkan hak-hak anak adalah belajar, hak-hak anak adalah sekolah gitu. Nah, itu juga bagian dari eksploitasi yang bisa dilaporkan loh. Jadi kalau misalnya orang tua tersebut melakukan dugaan seperti itu, terus dia datang ke KPAI juga untuk mengadukan yang mana gitu. Mengadukan dirinya sendiri. Mengadukan dirinya sendiri atau seperti apa? Ingat, eksploitasi anak itu juga merupakan pelanggaran pola asuh anak. Karena hak-hak anak dilindungi. Anak seharusnya berbahagia, belajar, sekolah. Tidak boleh, bukan kewajiban anak mencari uang. Mencari uang adalah kewajiban orang tuanya. Jadi yang melakukan pelanggaran pola asuh anak siapa? Dia yang melakukan pelanggaran pola asuh anak, dia juga yang mengadukan. Apa gitu ya. Melaporkan dirinya sendiri. Yang herannya aku ya, ke KPAI ngapain coba? Ke KPAI ngurusin soal uang nafkah. Nih, bukankah uang nafkah itu sudah diatur waktu di perceraian ya? Di pengadilan. Waktu di perceraian kan gitu deh. Sebulan suami bisa menanggung berapa, ya kan, dengan sekian anak kan gitu ya. Kok bisa sekarang nuntut di KPAI uang nafkah? Maksudnya apa ya? Katanya bisa nyari nafkah 200 juta mah gampang, 30 menit aku live gampang dapet. Nah sekarang kenapa nggak dapet? Nggak dapet 200 jutanya. Udah miskin banget. Sampai uang nafkah pun di KPAI-in. Ih, gak sesuai dengan omongannya. Katanya 200 juta kecil banget. Malu tahu, malu ya. Kayak kemakan omongan sendiri ya. Wedok nggak ada malunya ya. Menuntut uang nafkah. Hei, itu kan suami lo lagi, Dok.
Uang nafkah mana yang lo tuntut? Terus ke KPAI, aduh, jangan ke KPAI lu, harusnya lu ke KUA sama CIO gadungan, sama CIO goib, ke KUA bukan ke KPAI ya. Terus ini kayak ini deh, pola asuh, lu eksploitasi anak dok, bedok. Eksploitasi anak lu, lab di depan bawa anak, di ranjang bawa anak, di dapur bawa anak, udah kayak di kewong aja, di kewong juga kagak lu dok. Aduh, bener-bener deh, nggak habis gue, nggak ada habis-habisnya ngomongin wedok ini tau, ngomongin wedok ini nggak ada habis-habisnya banget. Ya kenapa? Bener-bener kayak nggak punya ini, nggak punya apa? Nggak punya malu, nggak punya pokoknya nggak punya rasa ya. Dia yang kerja, lu yang nuntut nafkah lu. Emang lu masih istrinya? Iya. Itu mikir dulu deh. Kan ada bahasa istilah begini, status bercerai tapi nafkah pengennya jalan terus. Izin. Ini Buat si Fitri Fitri, ya? katanya sakit ya? Fitri ya? Sakit parah ya? Oke, jika kamu sakit atau misalnya kamu udah sembuh, katanya udah sembuh, terus kamu masih, misalnya kamu masih mimpi-mimpi yang tidak wajar, kamu hubungin saya ya. Kamu hubungin saya akan bawa kamu, nih ya, buat kasih tahu ya, saya akan bawa kamu ke perkawi-kawian di sana. Akomodasi semua saya yang tanggung. Saya akan temui kamu dengan pemangku biar untuk nyembuhin kamu. Oke? Tolong disampaikan ya buat kalian ya, ke Fitri ya. Saya akan menjamin dia untuk dibawa kembali ke perkawi-kawian. Jika kamu mimpi buruk atau kamu belum sembuh sakitnya, atau mimpi kamu nggak wajar, saya akan bawa kamu ke perkawi-kawian, semua saya tanggung ya. Oke, buat Fitri. Thank you. Fasilitas bintang 5 saya tanggung. Nanti harus nginep di sana, harus segala macam. Tolong sampai ngerti terkait, saya peduli aja karena seorang ART yang sakit, mantannya sakit, itu sakitnya aneh. Oke, kita obatin lagi secara aneh. Nanti saya ketemuin dengan ketua pemangku di sana atau pemangku di sana untuk ngobatin kamu. Terima kasih. Nah itu sampein tuh ke Mbak Fitri tuh guys, yang katanya lagi sakit setelah podcast kemarin. Mumpung ada yang mau bantu dan juga difasilitasi, itu yang paling penting sih. Jadi kemana-mana makan tidur ditanggung gitu loh ya. Jadi jangan sampai nggak disampaikan. Kalau memang kondisi Fitri ini sekarang masih sakit parah dan katakanlah sakitnya nggak wajar lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah berobat tetapi kayak dokter nih aman-aman aja nih gitu. Tapi dia tetap sakit gitu karena kan ngeri banget ya. Ngomongin soal kawi-kawi nih teman-teman ya. Kita mau coba bahas video adenya Bang Ruben nih ya, yang dimana dia mengakui bahwa iseng-iseng gitu guys, bayar gitu ya, pesugihan-pesugihan gitu deh ya. Kita tonton dulu videonya ya, takut salah ngomong gue ya. Gue iseng, gue samperin. Bener gue samperin. Bayar 5 juta apa kalau nggak salah. Gila loh. 5 juta bayarnya. Katanya buat seserahan lah, mandat lah, ini itulah segala macem gitu kan. Karena menurut kabar yang beredar, kalau kita pergi ke sana tuh nanti langsung ngedeal gitu loh sama Nyi Roro Kidul katanya. Gue mah gue iyain aja dulu ya kan. Nanti katanya kalau Nyi Roro Kidul suka bisa dikawinin apa enggak sama selirnya. Uangnya bakal nggak berhenti. Cita-cita zaman dulu dongeng tuh nggak lo yang katanya ada mobil box suka nganterin duit gitu. Tapi ini tujuan lu iseng ya, bukan emang lu niat buat menggandakan uang ya? Iseng. Oke, iseng ya. Terus ini emang gue samperin. Iseng tapi lo ngelakuin. Kalau iseng mah jangan dilakuin lah. Parah sih, ada yang fullnya nggak sih nih? A few moments later. Nah terus kenapa uang itu digandakannya ke dukun? Itu segala macam dukun gue samperin tahu. Iya, karena banyak ketemu. Jadi kayak pengen memastikan benar enggak gitu. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Itu kan memang mencerminkan, punten. Oke. Iya. Gimana ya Mbak? Saya butuh banget, jawaban gue tuh kayak iya, saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, pengen punya rumah yang gede, pengen punya uang banyak gitu kan.
Ayo. Ayo. Tapi uang sebanyak itu kejadian itu, kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue. Terakhir orang-orangnya tuh bilang, bahkan dikasih persyaratan untuk makan tumbal yang banyak pun dia bilang nggak apa-apa. Wow, ngeri kali. Berarti kan walaupun ada bahasa iseng dan segala macamnya, kalau menurut gua ketika kita berkomunikasi dengan, ya katakanlah hal-hal seperti itu, jangan dianggap remeh dong gitu ya. Ya mungkin sekilas seperti kayak remeh, tapi kan dia punya motivasi tinggi untuk gimana caranya keinginannya tercapai. Dan ingat, yang paling perlu digaris besari adalah kalau misalnya nih makan tumbal kamu sanggup nggak, bahasa seperti itu kan, sanggup, nggak peduli deh gitu. Berarti kan menyanggupi, ngeri banget ya. Gila, bapak paling lama kata dia gitu di dalam 4 jam setengah. Ngapain? Karena aku tuh udah curiga kan, ini kayak sindikat nih kata gua gitu. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Jika tidak berhasil, bahwa tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran. Iya, kamu tanda tangan dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, ini pun udah jaga-jaga nih, pinter pakai materai. Ya kan? Udah, habis bayar, transfer, Berapa? 10 juta. Masya Allah, 10 juta. Berarti yang 5 juta tuh beda dukun lagi. Berarti bukan satu dukun dia ngedatengin izin. Karena keinginan tadi kan. Kalau yang video yang pertama kemarin gue bahas itu 5 juta tuh. Kalau yang ini 10 juta, ini beda lagi nih, oke. Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, jual rumah tuh sampai dijanjikannya apa itu 10 juta itu? Jadi dijanjikannya waktu awal nih, interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa Pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa M gitu. Berapa M tuh apa? Menarik nih kayaknya. Menarik kan? Jangan dibacain dong Bu. Menarik kan? Iya. Menarik kan? Menarik banget Kak. Apakah jiwa bergejolak? Gue mulai kayak bimbang nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh kata gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Udah toh. Akhirnya pas nyampe di depan di perjalanan tuh kita masuk ke hutan bambu, ada kayak gubuknya gitu. Di sana terus kayak ada briefing singkat gitu sama orang pintarnya. Ini tuh di kaki gunung ya. Bener-bener posisinya tuh sangat meyakinkan. Di kaki gunung ada orang, berapa banyak orang tuh bawa bunga berapa tampah gitu kan, kayak mau upacara gitu loh. Jadi banyak gitu kan. Iya. Udah akhirnya pas pada saat di depan dia bilang, Mas saya mau minta uang berapa gitu. Oh, saya mau uangnya 50 miliar. Hah? 50 miliar dia bilang gitu. Itu banyak loh Mas. Oh ya iya, memang kalau lagi mau minta ke hantu ya saya mintanya jangan sedikit-sedikit Pak. Betul banget. Saya udah nyampe sini kok. Betul. Kata gua kan? Iya nggak? Tapi ini susah loh Mas. Jadi biasanya kan orang tuh ada yang jual musuh atau ada yang mengorbankan jiwa raga. Nih istilahnya. Kalau mereka tuh ada yang menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwanya. Kalau aku pasti tanya mau yang mana? Yang mana aja, yang penting deal kata gue. Nah terus ngeri nggak lo? Jadi persyaratannya itu kayak pengabdian gitu, satu. Atau jual musuh tuh jadi kayak ya si musuh itu lo tunjuk jadi tumbal, mungkin seperti itu ya. Menurut analisa atau opini gue, dia ini lagi coba-coba pengen kaya. Tetapi ketika berkomunikasi dengan orang pintar, kalau ngelihat dari kronologisnya, ini kan jejak digital, nggak bisa dibohongi dong. Dia ceritakan semuanya di sini bahwa dia siap dengan konsekuensi yang dia terima, misalnya kayak persyaratannya terkait tentang masalah tumbal pun, makan tumbal tuh dia siap gitu. Gila nggak lo? Ya mungkin sekilas kembali lagi kayak main-main, kayak bercanda, bahkan di podcast lu sambil ketawa-ketawa. Tapi kan ini jejak digital, bener nggak? Jejak digital, ngeri banget. Pokoknya gue pengen kaya apapun itu, yang penting dengan cara cepat dan instan. Wow. Kemarin sih ada video yang tefak-tefak fancat tenda gitu ya itu. Ini muncul video ini coy. Lah ternyata udah lama ngaku bahwa kamu berteman dengan The Demit Jor. Ini apakah keduanya sama-sama ke Gunung Kawi sama mantan iparnya? Ya mungkin sekalian kali. Oh ini yang dimaksud rahasia besar. Iya, rahasia besarnya sudah semakin banyak yang terungkap. Dia mengakui
walaupun dasarnya adalah iseng. Tapi iseng dia datang ke sana, kemudian dia bayar, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Berarti kan bukan iseng menurut gue, niat gitu loh guys. Kocak banget si Jordi, dikira begini gak ada konsekuensinya. Iya, terlalu menyepelekan, bahaya loh. Dia bilang di kaki gunung, apakah kaki gunung KW? Mana lagi? Kan dia udah pernah ke sana. Ini mah bukan ngetes, niat melakukan, ya. Niatnya bercanda kali ya ke tempat itu. Bercanda tapi semua persyaratan dia setuju. Coba lo bayangin, dia bercanda iseng tapi semua persyaratan yang diajukan sama anggaplah juru kuncen di sana, dia setuju. Lah katanya KW syuting, akhirnya terbongkar. Bangun tidur udah dikasih kejutan kesaksian Jordi, jangan-jangan. Oh. Tim Endah dan Jordi sono biar dijadiin tumbal. Oke teman-teman, setelah nonton semuanya sampai selesai, sekarang saya mau kasih komentar saya sebagai reaktor konten. Ini opini pribadi saya terhadap isi video dan dinamika yang muncul. Bukan menyatakan siapa benar atau siapa salah, dan bukan juga mengklaim semua narasi yang beredar itu fakta. Kalau saya lihat, ada satu hal yang menarik dari fenomena seperti ini. Kadang publik itu bukan cuma mencari jawaban, tapi mencari kejelasan dan konsistensi. Ketika sebuah isu sudah masuk ke ruang publik, apalagi melibatkan figur yang dikenal banyak orang, maka setiap kalimat, setiap klarifikasi, bahkan setiap gestur bisa dipotong, dipelintir, dibahas ulang, dan akhirnya punya interpretasi sendiri di mata penonton. Yang saya tangkap dari keseluruhan narasi tadi justru bukan soal siapa yang paling kuat argumennya. Yang saya lihat adalah bagaimana publik bereaksi ketika merasa pertanyaan mereka belum terjawab sesuai ekspektasi. Karena di era sekarang, orang bukan cuma mendengar jawaban. Orang juga memperhatikan apakah jawabannya langsung, apakah muter, apakah menjawab inti pertanyaan, atau justru membuka pertanyaan baru. Dan menurut saya, itu yang bikin pembahasan seperti ini terus panjang. Lalu soal potongan cerita lama, pengakuan masa lalu, atau pengalaman yang sifatnya personal dan spiritual, kalau saya pribadi, saya selalu menaruh posisi hati-hati. Karena pengalaman seseorang itu belum tentu bisa diverifikasi publik secara penuh. Kadang ada yang cerita dengan konteks bercanda, refleksi masa lalu, dramatisasi, atau sekedar menceritakan pengalaman tanpa maksud harfiah. Yang menurut saya lebih penting adalah pelajaran yang bisa diambil. Kalau memang ada cerita tentang mengejar hasil instan, mencari jalan cepat, ingin sukses tanpa proses, itu pelajaran yang menurut saya relevan untuk siapapun. Karena manusia memang gampang tergoda oleh jalan yang terlihat cepat. Padahal realitanya hampir semua pencapaian besar tetap butuh proses panjang. Saya juga melihat satu hal yang sering terjadi di internet. Ketika seseorang pernah bicara sesuatu di masa lalu potongan itu muncul lagi di masa sekarang, publik langsung menghubungkan semuanya seolah menjadi satu rangkaian besar, padahal belum tentu konteksnya sama. Ini yang menurut saya harus hati-hati. Sebagai penonton dan sebagai kreator reaksi juga, saya berusaha membedakan antara apa yang benar-benar pernyataan, apa yang interpretasi, dan apa yang sudah menjadi asumsi publik. Karena begitu asumsi berubah jadi seolah-olah fakta, di situ biasanya diskusi mulai kehilangan arah. Saya juga merasa kadang publik terlalu cepat ingin mengambil kesimpulan final. Padahal kita yang menonton hanya melihat potongan video, potongan podcast, potongan wawancara, bukan keseluruhan kehidupan orang tersebut. Apakah publik berhak mengkritik? Tentu. Apakah publik berhak bertanya? Sangat boleh. Tapi menurut saya, tetap ada batas antara mengkritik narasi dengan menghakimi seseorang. Di sisi lain, figur publik juga harus sadar bahwa semakin besar sorotan, semakin besar juga konsekuensi dari setiap ucapan dan tindakan yang dibagikan ke publik. Dan menurut saya, inilah kenapa isu seperti ini cepat sekali membesar. Satu pihak bicara, pihak lain klarifikasi, netizen membandingkan, konten kreator bereaksi, lalu muncul potongan lama, lalu muncul interpretasi baru. Siklusnya terus berulang. Kalau ditanya pendapat pribadi saya setelah melihat keseluruhan video tadi, saya rasa publik sekarang sudah semakin kritis. Orang tidak puas hanya dengan satu kalimat sudah selesai atau tidak seperti itu. Banyak yang ingin penjelasan lebih utuh, lebih jelas, dan lebih langsung ke inti pertanyaan.
Tapi pada akhirnya, saya juga memilih untuk tidak mengambil kesimpulan mutlak dari potongan-potongan yang beredar. Karena kita tidak hidup di dalam kehidupan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah melihat, menganalisis, berdiskusi, lalu mengambil pelajaran. Dan pelajaran terbesar buat saya dari video ini sederhana. Jangan mudah percaya potongan narasi, jangan buru-buru menghakimi, dan jangan membangun keyakinan besar hanya dari potongan viral. Karena internet seringkali bukan tempat yang paling lengkap untuk mencari kebenaran, tapi memang tempat paling cepat membentuk opini. Oke teman-teman, itu komentar saya. Kalau kalian punya sudut pandang berbeda, tulis dengan santai dan saling menghormati di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Analisis Sengit, dan sampai ketemu di video berikutnya.